Okay, good morning, everybody. Good morning, guys. So today I'm very happy because I can greet you all in this Zoom meeting, and I would like to welcome you all to online English class again. Ya, jadi pada hari ini, hari pertama kita untuk memulai pembelajaran online di semester 2 dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama ya, anak-anak ya. Jadi ya sekitar beberapa minggu ke depan saya harap kita sudah bisa melaksanakan PTM seperti biasa. Mari kita berdoa sama-sama. Okay, and then I also hope that you all are in good condition and so that you can join the class for today. Okay, well, students, so I think today I would like to inform you, yeah, because I think that we have discussed many things about recount text, especially chronological or historical event. So today I would like to give you task. Ya, saya akan memberikan kalian sebuah tugas sekarang. Jadi kita sudah membahas banyak tentang historical event, ya, yang diantaranya itu ada peristiwa bersejarah, dan yang kita sering bahas di kelas itu adalah tentang Battle of Surabaya. Nah, saya yakin kalian sudah paham tentang bagaimana kejadian kronologis Battle of Surabaya itu, dan hari ini saya ingin kalian untuk dapat memahami teks yang judulnya berbeda tapi masih tentang historical event atau peristiwa bersejarah. Ya, dalam buku kalian di halaman 23, di sana sudah ada sebuah teks historical event yang berjudul The Proclamation of Indonesian Independence. Ya. Dan kemudian I want you all to read this text first. Okay, I want you to understand the content. Jadi kalian harus membaca ini dulu, kemudian dipahami, dimengerti isinya itu tentang apa. Ya, yang dibahas kejadian-kejadiannya di sana secara step by step atau secara kronologis itu seperti apa. Ya, if you find any difficulty or you find any words that you cannot understand, you can just check on your dictionary. Ya, jika ada beberapa kata yang kamu tidak pahami artinya, jadi langsung dicek pada kamusnya ya. Kemudian you can also check the words on Google Translate. Di Google Translate juga ada ya. Jadi bisa kalian memanfaatkan setiap platform yang kalian miliki untuk mengerti teks ini. Okay, and then the second one, dan selanjutnya ini adalah task time-nya ya. Ini adalah tugasnya sekarang. After you read the text, the proclamations of Indonesian independence from your book, and then you have to do the task as you see in the screen, yang bisa kalian lihat dalam screen ini. Ya, jadi di sini saya sudah membuatkan kalian tabelnya. Ya, tapi jangan khawatir, tabel ini bisa kalian salin nanti. Oke, jadi kalian tidak harus untuk di print, tidak, atau harus membuatnya di Words, tidak. Kalian bisa just write it out down on the books, bisa. Cuma ditulis di buku, menuliskan di buku juga bisa. Tinggal disalin nanti. Ya, ya. Nah, di sini saya sudah memberikan kalian instruksi di depan, ya. Jadi, you have to read the text first, ya, on page 23. Okay. Then, write down the chronological events in the table based on the date. Ya, jadi artinya itu kalian harus menuliskan kejadian kronologis, ya, langkah-langkah kejadiannya atau bagaimana urutan kejadiannya. Kejadiannya adalah kejadian The Proclamation of Indonesian Independence yang kalian sudah baca pada buku, ya. Nah, cara untuk menyajikan bagaimana urutan kejadiannya itu adalah seperti tabel ini, ya. Jadi berdasarkan tanggal. Ya, di sana sudah ada contohnya satu, saya sudah tuliskan di sana. On August 12, 1945, di sana sudah ada events-nya. Jadi kejadian yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 itu kejadian tentang apa? Ya, kalau di sini ya, saya tulis ini menulisnya itu just simple ya, guys. Simple saja and use the word which are easy to understand ya. Jadi buatnya yang simple, tidak usah complicated.
Oke, jadi seperti ini kejadiannya pada tanggal 12 Agustus. Soekarno, Hatta, and Dr. Rajiman went to Dalat to meet the Japan commander. In the meeting, Japan would grant Indonesian independence. Full stop. Ya, that's enough. Cuma sampai sana saja sudah paham. Berarti pada tanggal 12 Agustus kejadiannya adalah seperti itu. Jadi Soekarno, Hatta, kemudian Dr. Rajiman itu pergi ke Dalat menemui pimpinan-pimpinan Jepang, dan pada meeting tersebut atau pada pertemuan tersebut Jepang itu akan menjanjikan kemerdekaan atau menghadiahkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi inti-intinya saja, kejadian inti yang terjadi pada tanggal tersebut. Oke, kemudian ada tanggal yang lainnya yang berhubungan dengan kejadian Indonesian Independence juga. Yang kedua adalah on 15, ya, on August 15, 1945. Ini tanggal 15 Agustus 1945. I'm really sorry, ini kayaknya typo saya. Ini dulu ya anak-anak. Saya stop share dulu. Oke, biarkan saya memperbaikinya dulu. Harusnya 1945 ya. Okay, already. I will show the screen again to you. Okay, I hope you guys can see it now. Well, let me make it bigger. Okay, wait. Yeah, okay. Yeah, I think that you guys can see it, yeah, clearly than before. Yeah, this is the second one. Yeah, the second one. On August 15, 1945, jadi pada tanggal 15 Agustus 1945, kejadian apa yang terjadi? Ya, silakan dijelaskan sesuai dengan apa yang sudah kalian baca pada buku. Ya, kemudian kalian bisa menggunakan kata-kata sendiri atau menggunakan pemilihan kata yang lebih gampang untuk kalian pahami. Oke, kemudian seterusnya juga sama. Saya sudah menentukan tanggal-tanggal berapa saja yang kalian harus tulis events-nya. Ya guys, di sini sudah ada 5 kata. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki laptop atau perangkat lain untuk mengetik, silahkan disalin di bukunya masing-masing ya, di buku latihan. Buat seperti ini, oke. Dan kemudian kalian harus mengumpulkan tugas ini pada Google Classroom. Saya akan membuat slot tugasnya, jadi kalian nanti tinggal upload tugasnya di sana. Okay, I think that you guys already understand how to submit your task. Ya, dengan pengalaman yang kalian dapatkan pada semester yang lalu, saya sudah yakin kalian bisa untuk mengupload tugasnya pada Google Classroom. Okay, guys, I think that's all from me. I hope you guys understand of my instruction and can do this task very well. And I hope you also can do it individually. Yeah. So just rely on your own effort. Yeah, don't rely on your friends or other effort, because it's really important in order to measure your capability. Ini sangat-sangat penting. Jadi walaupun kalian belajar di rumah, walaupun kalian bisa memanfaatkan semua platform komunikasi yang ada, share-nya sangat gampang, tapi saya ingin kalian membuatnya itu secara individu ya anak. Silahkan ukur kemampuan kalian sendiri, karena itu yang paling penting. Okay? Jadi esensi dari belajar online ini memang you can learn everywhere, every time. But I also need to remind you that you also need to be honest. Kalian juga harus jujur. Ya, integrity is number one. To be honest is number one. Jadi itu adalah goal-nya dalam pendidikan. Walaupun kalian pintar, walaupun hasilnya bagus, perfect, but it's not yours, tapi bukan kamu, not from your own capability, bukan dari kemampuanmu sendiri, rugi juga. Artinya kalian tidak bisa, kalian cuma bisa cheat, kalian cuma bisa nempuh, ya, itu tidak bagus.
Jadi yang saya tekankan di sini adalah, oh, do you think that, oh, it's so easy, very easy? Yes, that's easy, but can you do that honestly? Bisa nggak kalian mengerjakannya secara jujur? Ya, jadi memang benar-benar kalian dapat ilmunya. Oke, anak-anak, that's all for me. Ya, jadi tolong dipahami, diresapi apa yang sudah saya jelaskan. Saya ingin semuanya bisa, ya, semuanya bisa belajar dari rumah. Oke, jadi sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk membuat tugas ini. Silakan buat dengan baik. If you have any question, just chat me and let me know. Okay, you can just text me personally. Okay, guys, thank you very much and goodbye.